Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kehendak dan keinginan-Mu yang terlaksana di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai belajar kebenaran firman Tuhan, secara khusus saya akan berdoa buat setiap keluarga yang ada di tempat ini. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, silakan gandeng tangan daripada setiap pasanganmu. Saya akan berdoa buat setiap saudara. Tuhan, Engkau yang ada atas setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Engkau Tuhan yang memulai setiap karya dan rencana-Mu atas setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Malam hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah setiap keluarga-keluarga ini boleh makin dipenuhi dengan sukacita dan kasih yang daripada Engkau. Ada damai sejahtera, ada keharmonisan, ada kesepakatan, ada kesehatian. Kalau ada pun daripada setiap mereka yang berselisih paham, tidak akan membuat mereka memutuskan sesuatu yang salah ataupun berakhir kepada perceraian. Tapi biarlah mereka terus percaya dan melihat kepadamu, bahwa Engkau akan selalu membuat indah dalam segala sesuatunya. Dan Engkau akan tahu lebih jauh daripada apa yang mereka tahu. Dan setiap mereka boleh terus berharap hanya kepadamu Tuhan. Memberkati setiap anak-anak daripada setiap keluarga-keluarga yang ada ini. Diberkati dengan kepintaran, kecerdasan, hikmat, pewahyuan, roh takut akan Engkau. Sehingga anak-anak daripada setiap keluarga di tempat ini menjadi anak-anak yang benar-benar memuliakan Engkau, mengagungkan akan Engkau lewat setiap apapun yang mereka lakukan. Dan malam hari ini hamba-Mu juga berdoa, Tuhan turunkan berkat-Mu buat setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Berkat yang terbaik dalam hal rohani ataupun jasmani. Sehingga mereka menjadi keluarga yang diberkati untuk memberkati banyak keluarga-keluarga yang lain. Apapun yang mereka kerjakan, yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, Engkau akan menjadikannya berhasil. Ada setiap pintu yang akan dibuka, ada setiap jalan yang akan dibuat. Tuhan yang akan terus memonitor, melihat, menyertai akan setiap keluarga-keluarga yang ada ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang proteksi dan kuasa darah Yesus dijauhkan dari segala maut dan roh apapun yang bukan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya mau berdoa buat setiap para pelayan Tuhan di tempat ini. Setiap saudara yang mengambil tugas untuk melayani di tempat di mana saudara berada saat ini, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun yang jadi bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Malam hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah setiap mereka boleh melayani Engkau dalam kemurnian dan ketulusan hati. Mereka melakukan sesuatu bukan untuk mencari pujian atau sanjungan daripada manusia. Mereka melakukan apapun di dalam pelayanan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kalau mereka melakukan sebuah kesalahan, ingatkan mereka. Sesuatu yang membuat Engkau tidak layak untuk menerima setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kalau perlu tegur mereka Tuhan, supaya mereka tidak hilang di hadapan-Mu, tapi mereka justru kembali hidup benar dan berkenan kepadamu.
Hamba-Mu berdoa buat setiap para pelayan-Mu Tuhan, malam hari ini secara khusus. Biarlah sejak hari ini, roh takut akan Engkau itu ada atas setiap mereka. Sehingga mereka benar-benar Tuhan melakukan keluar daripada hati yang paling dalam. Dengan kesungguhan, dengan kemurnian, dengan ketulusan. Tanpa sebuah tujuan atau agenda yang terselubung. Tapi mereka tahu segala sesuatu yang mereka lakukan buat Engkau. Dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan dan kemurnian. Maka Engkau Tuhan sendiri yang tidak akan pernah mengingkari setiap janji-Mu. Dan janji-Mu itu pasti akan digenapi. Buat setiap mereka Tuhan boleh mengerti akan panggilan yang Kau tetapkan. Dan mereka makin tajam untuk mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Mereka melakukan segala sesuatunya bukan karena intimidasi. Bukan karena takut kepada seseorang, kepada manusia. Tetapi mereka melakukan hanya karena untuk menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk malam hari ini. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat kami Tuhan. Mau belajar untuk mendengar dan melakukan akan firman-Mu. Supaya hidup kami makin berkenan kepadamu. Terima kasih. Untuk bungkus dan kuasa darah-Mu setiap kami dan seluruh tempat ini. Dan berkat yang Kau sediakan buat kami malam hari ini kami terima secara penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh hikmat dan pewahyuan yang baru ada atas setiap kami. Dari semua kita umat Tuhan yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat malam. Ya, tema besar yang Tuhan beri buat tempat ini, God is more than enough. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah pribadi yang kalau kita mendapatkan Dia secara otomatis segala sesuatunya kita tidak perlu cari lagi, kita nggak perlu dengan sebuah effort yang terlalu besar itu disediakan buat hidup setiap kita. Dan secara khusus malam hari ini saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil sebuah waktu di mana kita menyadari bahwa sebenarnya pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang luar biasa buat hidup setiap kita. Dan tema khotbah yang ada malam hari ini adalah Wonderful Creator. Seorang pencipta, sang pencipta yang sempurna, yang luar biasa. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pengakuan kita kepada Tuhan itu adalah hal yang mutlak dan tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Pengakuan kita bahwa Tuhan adalah pribadi yang sempurna itu sudah seharusnya menjadi bagian yang terutama dan terpenting di dalam hidup setiap kita. Mari buka bersama saya dari Wahyu Fatsal yang pertama. Wahyu Fatsal yang pertama, kitab Wahyu Fatsal yang pertama. Ayat yang ke-8 firman Tuhan, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sekali lagi, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Wahyu Fatsal pertama ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bagian ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan tahu bahwa sebenarnya dalam perjalanan kehidupan kita ini harus menyadari secara penuh kalau Tuhan itu adalah pribadi yang mengawali akan setiap perjalanan kehidupan kita. Dan Dia juga
yang akan menutup setiap perjalanan kehidupan kita. Tapi yang seringkali orang lupa adalah bahwa di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega, dan sebagai sebuah penjelasan yang lebih detail adalah Dia yang sudah ada dan yang akan datang. Dan di tengah-tengahnya yang sudah ada. Di mana kita harus mengerti bahwa dalam setiap perjalanan hidup setiap kita, ada satu pribadi yang sudah selamatkan hidup kita, di mana Dia berdaulat penuh atas setiap kita. Tapi rupanya kedaulatan Tuhan ini tidak diakui oleh semua orang percaya. Mungkin sudah berkata bagaimana dan apa buktinya kalau orang percaya itu tidak mengakui akan kedaulatan Tuhan. Banyak daripada kita sampai hari ini ketika menghadapi sebuah problem dalam hidup, ketika menghadapi sebuah pergumulan dalam hidup, ketika menghadapi sebuah proses dalam hidup, seringkali yang menjadi jalan keluar itu adalah kekuatan daripada dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa sebenarnya Sang Pencipta yang sempurna itu, yang luar biasa itu, jauh lebih sanggup memberikan solusi dan jalan keluar dalam hidup ini. Makanya tidak aneh kalau ada banyak orang yang tadinya hidup susah, bergumul dengan Tuhan luar biasa, tapi kemudian ketika mulai diberkati dan makin diberkati, lupakan Tuhan, saudara. Kenapa bisa lupakan Tuhan? Karena merasa dirinya punya kemampuan. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat hidup setiap kita, dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu dimulai dari Tuhan, dan dalam setiap perjalanannya Tuhan berkeinginan untuk berotoritas dan berdaulat penuh atas setiap kita, hingga sampai pada akhirnya hanya Tuhan saja yang dimuliakan dan ditinggikan dan menjadi tujuan akhir daripada setiap kita. Hari-hari ini banyak orang, saudara, dengan segala hal yang sepertinya mereka memulai dengan begitu luar biasa dengan Tuhan. Tapi setelah dipercaya dan dipercaya dan dipercaya, Tuhannya mulai disingkirkan dari hidupnya. Makanya nggak aneh kalau ada banyak pendeta hari-hari ini punya statement-statement tertentu, punya sebuah keputusan-keputusan tertentu di dalam hidup mereka, punya sebuah hal-hal yang ditampilkan dari hidup setiap mereka, yang kalau ditarik lagi sebenarnya ujungnya bukan lagi Tuhan, tapi hanya sekedar kemegahan dan kebanggaan daripada dirinya sendiri. Dan saya perhatikan ini banyak terjadi di gereja Tuhan. Yang seharusnya Tuhan itu menjadi pribadi yang terutama, tapi Tuhan tidak lagi menjadi pribadi yang terutama. Hanya kalau pas perlu aja dibutuhkan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan ditaruh sebuah sisi atau di sebuah tempat tertentu, seolah-olah Tuhan menjadi sebuah barang antik yang tidak perlu disentuh lagi, dan hanya sebagai sebuah monumen. Dan kalau pada waktunya tertentu nanti kita baru keluarkan dia dan seolah-olah kita sanjung dia, kita muliakan dia. Tapi dalam setiap waktu dan setiap kesempatan, tidak pernah Tuhan lagi menjadi pribadi yang terutama. Tadi ketika saya masuk ke tempat ini, sebenarnya memang Tuhan pesan dari sejak awal untuk saya berdoa buat setiap keluarga yang ada di tempat ini. Tapi saya selalu berkata, Tuhan, kalau Engkau suruh perintahkan sesuatu, aku minta konfirmasi, aku minta peneguhan. Karena jangan sampai apa yang saya lakukan itu cuma main perasaan. Jadi ketika tadi masuk, dan kemudian pas saya masuk, ada tarian, saudara. Dan ketika saya melihat ada beberapa keluarga di depan ini menari, disitulah Tuhan meneguhkan saya untuk saya berdoa buat setiap saudara. Nah, saudara perlu tahu kenapa saya berdoa buat setiap keluarga-keluarga. Hari-hari ini saya bilang ada banyak hal yang tanpa sadar, hal-hal yang sebenarnya itu sesuatu yang simple, yang sepele.
tapi itu menjadi pemicu dalam setiap rumah tangga. Dan yang lebih repot lagi, ada banyak orang yang kadang-kadang dengan dasar firman-Nya tidak kuat, mengikuti ajaran-ajaran tertentu yang tidak tepat. Terakhir beberapa waktu yang lalu, saudara, saya ketemu dengan seseorang. Dia share, dia bilang, Pak, saya terima pengajaran seperti ini. Dia bilang bahwa saya pelayanan, saya dipanggil Tuhan untuk melayani di satu tempat. Tapi pasangan saya ini belum mau mendukung. Ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang masih membuat pasangan saya ya itu bukan tidak menyetujui, tapi tidak menyupport secara penuh. Mereka suami istri. Lalu mereka berdua bercerita, ngobrol tentang apa yang terjadi. Dan ini yang saya mau sampaikan buat siap saudara. Dia bilang begini, pemimpin rohani saya berkata, Pak, kalau pasangan saya, suami atau istri, pasangan kita dalam pelayanan, itu tidak mensupport pelayanan, lebih baik kita berpisah. Dengan kata lain ya bercerai. Terus dia tanya, bagaimana menurut Bapak? Saya bilang, saya tidak mau berkata dan menjawab itu betul atau tidak, tapi silakan lihat kembali firman Tuhan. Apakah Tuhan menyetujui dengan hal-hal yang seperti itu? Pernikahan hanya karena masalah tidak sepaham, tidak sepakat, kemudian bercerai. Dan seolah-olah kalau bercerai itu lebih berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, hari-hari ini ada banyak pengajaran yang keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Dan itu ada banyak orang yang mengaminkannya. Karena ujungnya sebenarnya hanya sekedar kepuasan manusia dan bermain di perasaan. Nah, keluarga itu bicara tentang bagaimana kehidupan setiap kita punya hubungan dengan Tuhan. Malam hari ini saya nggak akan kupas itu, saudara, kalau itu materi yang berbeda. Tapi kembali saya cuma mau mengingatkan bahwa kalau Tuhan menetapkan setiap kita memiliki akan keluarga, sudah seharusnya keluarga itu adalah menjadi hal yang paling penting di dalam hidup ini selain Tuhan. Memang Tuhan nomor yang pertama, hal yang paling utama buat hidup kita. Tapi kita harus tahu bahwa dalam panggilan hidup setiap kita, keluarga ini merupakan sebuah hal yang tidak kalah penting. Dengan kata lain, kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, pasti hubungan kita dengan keluarga benar. Atau sebaliknya, hubungan kita benar dengan keluarga kita, hubungan kita juga benar dengan Tuhan. Namun banyak orang berpikir bahwa kalau yang penting Tuhan, yang penting Tuhan, yang penting Tuhan. Tapi urusan suami istri, urusan keluarga dikesampingkan, berantakan. Dan masih bisa berkata bahwa pokoknya Tuhan dimuliakan. Bagaimana mungkin Tuhan dimuliakan? Tidak akan pernah mungkin. Nah, ketika kita bicara tentang Sang Pencipta yang sempurna itu, tentu saja Dia menginginkan bahwa setiap kita pun menjadi pribadi yang sempurna. Dia inginkan setiap kita ini menjadi pribadi seperti Dia sendiri, saudara. Nah, oleh karena itu untuk menuju kepada yang namanya kesempurnaan itu perlu yang namanya proses. Karena proses ini yang akan memurnikan hati dan hidup setiap kita untuk menjadi pribadi yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya cuma kembali mengingatkan buat setiap kita, bahwa sekali lagi sadari dan ketahuilah bahwa Dialah yang mengawali akan kehidupan setiap kita. Dia juga yang akan terus menuntun langkah hidup setiap kita, sehingga pada akhirnya hidup setiap kita akan memuliakan Dia. Dia adalah Alfa, Dia juga adalah Omega. Dia yang mengawali, Dia yang mengakhiri. Kalau kita tahu akan hal ini,
dengan benar, otomatis sebenarnya kita nggak akan pernah ragu dengan setiap perjalanan kehidupan kita. Kenapa banyak orang Kristen sampai hari ini masih bingung dengan persoalan kehidupannya? Kenapa banyak orang percaya yang katanya ikut Tuhan, selalu ikut ibadah, aktif pelayanan, mungkin lewat online juga ikut dalam setiap ibadah apapun. Tapi kenyataannya ketika menghadapi perjalanan hidup ini masih banyak kekhawatiran, masih banyak kecemasan, masih banyak keraguan karena mereka tidak tahu dan tidak bersepakat dengan Tuhan bahwa sebenarnya Tuhan adalah pribadi yang sempurna, yang mengawali dan yang mengakhiri akan hidup ini. Dengan kata lain, Dia yang menetapkan semuanya atas hidup setiap kita. Sebelum saya lanjut, ambil waktu sesaat Bapak Ibu. Silakan renungkan. Apakah Tuhan itu masih benar berotoritas dan berdaulat dalam hidup kita? Ambil waktu sesaat, saudara renungkan, saudara cek hidup masing-masing kita. Apakah betul Tuhan itu masih berotoritas dan berdaulat di dalam hidup kita? Atau jangan-jangan sekian waktu perjalanan waktu hidup kita, Tuhan sudah tidak lagi menjadi pribadi yang berkuasa atas kita, melainkan kita sendiri yang berkuasa atas kita. Silakan saudara renungkan sesaat. Saya beri waktu sesaat, saudara renungkan. Sekian waktu terakhir dalam hidup ini. Coba cek, apakah betul Tuhan itu berdaulat atas hidup kita? Apakah betul Tuhan berkuasa penuh atas hidup setiap kita? Kalau saudara lihat ada satu kisah di dalam Alkitab, di dalam Hakim-Hakim, saudara. Di mana kita tahu pada waktu itu Gideon diperintah oleh Tuhan. Hakim-Hakim Fatsal yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Dan jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan engkau. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu kemudian demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggal 10.000 orang. Kita tahu ini sebuah kisah yang luar biasa, saudara. Di mana pada waktu itu Gideon diperintahkan untuk menghabiskan daripada bangsa Midian. Tapi kita juga tahu bahwa ada sebuah pesan yang Tuhan beri kepada Gideon. Di mana Tuhan menginginkan bahwa Gideon melakukan segala sesuatunya bukan dengan kekuatan yang mereka miliki. Dari 32.000 orang, melewati setiap penyaringan yang ada, saudara akan temukan bahwa pada akhirnya, ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata,
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Coba saudara bayangkan sejenak. Dari 32.000 orang disaring oleh Tuhan, hanya tinggal 300. Secara manusia tidak akan pernah masuk akal dan tidak akan pernah mungkin. Karena orang Midian adalah orang-orang yang terhitung luar biasa kekuatannya. Tapi kita juga tahu bahwa pada akhirnya dengan 300 orang itu Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dari apa yang kita renungkan dan kita baca ini, seharusnya kita ngerti bahwa kalau yang namanya Tuhan, itu gak akan pernah bisa dibatasi dengan cara apapun. Yang namanya Tuhan, kita gak akan pernah bisa batasi dengan segala sesuatu sesuai dengan kehendak ataupun keinginan kita. Karena dia bisa lakukan semuanya seperti yang dia mau dengan cara dia. Bayangkan kalau Gideon ini tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak yakin. Saya percaya dia nggak akan lakukan semuanya itu. Dan dia akan tetap mengandalkan kekuatan pasukan yang dia miliki. Sebanyak puluhan ribu itu, saudara. Tapi kita mengerti bahwa pada akhirnya dia tahu Tuhan yang dia sembah sanggup untuk melakukan segala sesuatunya. Ketika saya baca firman ini, saya renungkan hal yang paling utama sebenarnya adalah begini. Ketika kita ikut Tuhan, dan ketika kita mengenal Dia sebagai Sang Pencipta yang luar biasa itu, yang paling utama yang kita harus miliki itu apa sih? Penyerahan total kita kepada Dia. Benar-benar menaruh hidup ini di dalam tangan Tuhan. Dan menyadari penuh bahwa sebenarnya yang kita jalani dan kita hidupi bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang memampukan di dalam hidup kita. Dan ini yang jadi persoalan buat setiap kita orang percaya. Untuk berserah total kepada Tuhan. Kalau ditanya mungkin akan jawab iya. Tetapi pada prakteknya hanya sekian persen yang berani melangkah sesuai dengan jawaban daripada setiap pertanyaan yang diberikan itu. Karena sebagian kita cuma bisa ngomong tapi praktek tidak mampu. Memang kita tahu manusia yang terbatas dan Tuhan sendiri akan memampukan. Tapi kita lupa bahwa kita pun seringkali berkuasa atas diri kita. Dan kita tidak pernah mau menaruh akan keakuan kita untuk digantikan dengan kekuasaan yang daripada Tuhan atas hidup setiap kita. Ada banyak kisah dalam Alkitab yang kita nggak akan pernah bisa selesai bahas malam hari ini. Tapi kalau saudara baca dan saudara renungkan semua yang dilakukan, Tuhan cuma mau menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang sempurna, Dia adalah Alfa dan Omega. Ketika Yosua dipanggil oleh Tuhan, diperintahkan untuk merobohkan akan tembok Yeriko, sudah tahu persis kisahnya, bagaimana bangsa Israel diberikan sebuah mandat, diberikan sebuah perintah. Bukan membangun kekuatan dengan kekuatan manusia yang mereka miliki, tapi dengan cara Tuhan. Bagaimana mungkin sebuah tembok yang begitu kokoh, yang begitu besar, yang begitu kuat, hanya dengan dikelilingi, hanya dengan ucapan syukur, hanya dengan berdoa, hanya dengan nyanyian, hanya dengan sorak-sorai, tembok itu bisa runtuh. Tapi kita juga tahu bahwa sebenarnya bagaimana hati Yosua
melekat penuh kepada Tuhan. Sejak dia dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, ada pesan penting yang Tuhan berikan kepada Yosua dan selalu diulang oleh Tuhan, di mana Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan ngerti bahwa hati manusia itu yang seringkali membuat setiap manusia menyimpang daripada Tuhan. Kita tahu bagaimana Musa, firman Tuhan berkata, seorang yang lembut hati. Tapi karena berbagai macam peristiwa yang terjadi, sampai pada akhirnya Musa tidak diberi hak oleh Tuhan masuk tanah Kanaan. Hanya soal urusan hati yang pahit. Malam hari ini saya cuma kembali sekedar ingatkan buat siap saudara. Kalau kita tahu bahwa dia adalah seorang pencipta yang sempurna, kita juga harus tahu dia yang punya hidup kita. Dan dia yang akan buat semuanya menjadi indah. Seperti apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kita. Saya percaya apa yang Tuhan berikan buat AOC dengan tema God is more than enough, itu pasti akan terjadi. Cuman persoalannya adalah apakah benar-benar semua percaya dan yakin bahwa Tuhan itu lebih daripada cukup. Mari bersama belajar, saudara. Letakkan semua ego dan keakuan kita. Milikilah kerelaan hati untuk melepaskan semua yang bukan dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan gantikan dengan segala yang terbaik daripada Dia. Jangan pernah pegang erat, jangan pernah pegang kuat-kuat dengan semua yang sudah pernah dicapai. Tapi belajar serahkan itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyempurnakannya seperti yang Dia kehendaki dalam hidup setiap kita. Saya akan sharing sebagai penutup dari apa yang saya alami, saudara. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah pernah tahu apa yang saya lakukan dalam pelayanan. Saya melayani dalam satu yayasan yang dalam anugerah Tuhan sampai hari ini kami melakukan semuanya itu murni karena Tuhan saja. Jadi nggak ada orang-orang atau siapapun yang menjadi supporter tetap dan lain sebagainya. Enggak. Murni semuanya karena Tuhan, saudara. Dan hidup saya pribadi pun secara penuh saya melayani Tuhan. Saya tidak ada bisnis sampingan, saudara. Dan semua yang saya kerjakan hanya untuk Tuhan saja. Jadi kalau setiap orang tanya, gimana kamu hidup, gimana cara kamu memelihara semuanya, saya cuma bilang, ya karena Tuhan yang punya, Tuhan yang ngurusin semua. Itu aja jawaban saya. Terakhir, saudara, kenaikan kelas kemarin, anak saya yang nomor 2, dia bilang ke saya, Dad, aku mau pindah sekolah. Nah, memang saya melihat di sekolah dia yang lama ada beberapa hal yang bukan karena sekolahnya jelek, bukan karena sesuatu yang kurang, tidak, atau ada masalah juga tidak, saudara. Namun kita tahu bahwa kadang-kadang sekolah sekarang ini tanpa disadari memacu muridnya untuk menjadi murid yang pintar dengan berbagai macam cara. Murid itu di-pressure, ditekan, saudara. Selain untuk muridnya jadi pintar, sekolahnya juga seolah-olah menjadi sekolah yang favorit. Nah, itu menjadi sebuah struggle tersendiri bagi setiap anak-anak, saudara. Makanya kalau kita nyekolahin anak itu mesti benar-benar tahu yang jadi maksud dan tujuan visi misi daripada sekolah tersebut. Nah, waktu dia bilang, saya mau pindah sekolah. Saya cuma bilang begini, ya kamu berdoa deh. Kalau kehendak Tuhan, ya enggak masalah. Lalu
Dia bilang aku mau pindah begini. Termasuk beberapa sekolah yang dia pilih. Dan saudara, ketika dia ajukan beberapa pilihan sekolah, saya tahu itu sekolah yang tidak murah. Baik uang gedungnya, baik uang sekolahnya, baik semua biayanya. Dan saya cuma belajar lagi-lagi, hidup saya ini adalah hidup yang diatur oleh Tuhan. Jadi setiap situasi dan kondisi yang ada pun saya belajar, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Engkau mau apa dengan diriku dan keluargaku, biarlah itu yang terjadi. Nah sama dengan kasus anak saya ini, saya cuma bilang begini, Tuhan, Kau yang tahu apa yang jadi keinginan daripada anak-Mu ini. Singkat cerita akhirnya kita memutuskan ada satu sekolah yang kita pilih. Kita tetapkan itu dan kemudian akhirnya kita daftarkan dia masuk sekolah itu. Nah, waktu daftar memang saya nggak tanya secara detail saudara, berapa biayanya, uang gedungnya dan lain sebagainya. Karena saya cuma tahu info-info sekilas saja. Tapi rupanya setelah daftar semua, surat masuk dan lain sebagainya, penerimaan siswa, apa diterima dan semuanya selesai, baru keluarlah yang namanya administrasi dan semua biaya yang ada. Dan ketika biaya itu keluar, rupanya tidak sedikit, saudara. Ketika saya lihat itu, anak saya bilang gini, Dad, ternyata kok besar juga ya pindah sekolah. Saya bilang, ya namanya pindah sekolah, kalau mau cari yang baik, yang bagus, ya pasti ada biaya lagi. Dia sempat ragu waktu itu, apa aku nggak jadi pindah aja ya? Udah nggak apa-apa, udah aku di sekolah yang lama. Saya bilang lah, kalau kamu hanya karena soal biaya, kemudian kamu berpikir ulang untuk kembali ke sekolah yang lama, tapi kamu punya beban yang begitu besar, pressure yang begitu besar, menurut Daddy itu nggak benar. Dan saya kemudian ajari dia, saya bilang begini, kamu harus belajar, apapun yang kamu hadapi, hadapkan itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, nanti Tuhan yang akan menggenapkan semuanya. Saya bilang ke dia, udah pokoknya doa aja. Nanti biar Tuhan yang atur semua. Sudah, hari itu saya enggak lakukan apapun. Saya hubungi akan pihak owner daripada sekolah itu karena kami kenal. Saya hubungin. Saya enggak bilang apa-apa. Saya cuma bilang begini, Bu, anak saya masukkan ke situ. Oh ya, saya dengar begini, tapi kok namanya belum masuk. Rupanya nama panggilannya dengan nama lengkapnya si owner ini kan enggak tahu saudara. Jadi setelah tahu baru dia, oh ternyata namanya ada. Nah, lalu saya bilang begini, gimana dengan biayanya? Saudara tahu, si owner ini bilang gini, karena dia juga orang Kristen, anak Tuhan. Dia bilang gini, Pak, masa orang kaya nawar sih? Gitu. Padahal saya belum nawar loh saudara. Terus saya bilang amin. Ya, saya pikir ya disebut orang kaya ya enggak masalah kan saudara. Aminkan aja. Terus saya bilang saya sih enggak mau nawar. Saya cuma tanya aja soal biaya ini bagaimana. Terus dia cuma bilang udahlah bayar aja. Ya sudah, karena dia keputusan seperti itu. Karena saya juga tidak mau kemudian seolah-olah menjadi orang yang miskin, meminta-minta saudara. Kadang-kadang kita ini ya, maaf, saya tidak ngajari saudara untuk sombong. Tapi dengan perilaku kita, ya kan, cara hidup kita yang seolah-olah tidak punya uang, mengemis-ngemis. Itu sebenarnya tanpa sadar kita ini sedang mengejek Tuhan. Saudara. Jadi ketika si owner ini bilang, udahlah Pak bayar aja lah, udah murah itu. Saya cuma bilang, oke Bu, kalau begitu saya akan bayar. PR berikutnya adalah, ya tentu saja kan harus bayar. Saudara. Saya cuma bilang begini, Tuhan, aku gak mau nawar memang, dan aku tidak minta keringanan, dan semua sudah jelas, sekarang apa yang aku harus lakukan? Tiba-tiba di dalam hati ini cuma ada sebuah impresi.
Seolah-olah suara itu berkata, tenang, semua sudah diatur. Dan betul saudara, esok paginya, ada seseorang yang berkata lewat WA. Singkatnya dari pesan itu dia bilang, Tuhan perintahkan saya untuk beri berkat. Karena ada kebutuhan yang besar dalam hidupmu. Dan kemudian dia transfer. Dan jumlah itu saya kirimkan langsung ke sekolah untuk bayar sekolah anak saya. Saya saksikan ini bukan untuk maksud apapun. Cuman satu tujuan. Bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sama yang saudara sembah. Kalau Tuhan bisa lakukan itu di dalam hidup saya dan keluarga dan semua pelayanan, saya juga percaya Tuhan bisa lakukan itu dalam hidup setiap saudara. Tapi masalahnya adalah, apakah kita mau benar-benar bergantung kepada Dia? Percaya bahwa Dia yang memulai, Dia yang menyertai, Dia juga yang akan menyelesaikan semuanya dalam hidup kita. Dan malam hari ini, saya berdoa buat setiap saudara, pulang dari tempat ini, sadari penuh bahwa tidak ada Tuhan dan Allah lain yang seperti Tuhan yang kita sembah. Karena Dia satu-satunya yang layak untuk kita muliakan dan yang janjinya pasti tergenapi dan rencananya sempurna terlaksana dalam hidup setiap kita. Saya mau sampaikan buat seluruh keluarga besar tim AOC di tempat ini. Silakan nanti didoakan, dikonfirmasi, dicek ulang. Saya melihat ada sebuah gelombang yang besar yang akan terjadi atas pelayanan di tempat ini. Tapi gelombang itu bukan hanya bicara tentang sesuatu yang luar biasa, dalam artian berkat, dalam artian hal-hal yang amazing, yang dahsyat. Tapi gelombang itu juga bicara tentang pemurnian. Tentang sesuatu yang Tuhan mau kerjakan supaya visi dan misi yang Tuhan beri buat pelayanan di tempat ini, itu semuanya tuntas digenapi seperti yang Tuhan sudah tetapkan. Satu yang Tuhan pesankan adalah, biarlah seluruh teman-teman yang melayani di tempat ini, tim AOC, Bu Selvi dan seluruhnya, milikilah hati yang berpaut kepada Tuhan dan yang rela untuk Tuhan lakukan yang terbaik buat pelayanan yang ada di tempat ini. Jangan batasi Tuhan dengan cara apapun. Kalau ada hal-hal yang nanti Tuhan nyatakan, sekalipun itu mungkin harus mendobrak sebuah pintu, membongkar akan setiap hal, izinkan itu terjadi. Sebab itu akan membuka sebuah lawatan yang luar biasa atas pelayanan di tempat ini. Dan saya percaya dalam 6 bulan ke depan ini, Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat. Dan Dia akan menyatakan sebagai seorang pencipta yang luar biasa, Sang Pencipta yang sempurna itu akan menyempurnakan semuanya atas pelayanan yang ada di tempat ini. Dan dalam anugerah Tuhan, doa saya tidak ada satu yang gugur di pertengahan perjalanan, tapi semuanya selesai seperti yang Tuhan mau. Kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, datang kepada Tuhan, balik kepada Dia, minta diampuni oleh Tuhan, minta ditahirkan oleh Tuhan, supaya semuanya ini berjalan seperti yang Tuhan mau. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Dia. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih.
Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Sekarang kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Bukanlah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Malam hari ini secara khusus saya akan berdoa buat Ibu Selvi dan untuk Darian dan istri. Dengan hormat saya undang untuk boleh bangkit berdiri, Ibu Selvi, Darian dan istri. Tuhan, Kau yang menetapkan akan hamba-hambamu ini jadi seseorang yang meneruskan visi dan misi yang Kau sudah berikan kepada hambamu Pak Daniel yang sudah pulang kembali kepadamu. Malam hari ini Tuhan, biarlah kiranya turun hikmat dan pewahyuan dan firman-Mu yang makin kuat atas setiap hamba-hambamu ini Tuhan. Buat Ibu Selvi, buat Darian, buat Lala. Tuhan, kami percaya apa yang Kau tetapkan tidak akan pernah berhenti di pertengahan perjalanan. Buat kepemimpinan mereka kuat dan kokoh. Bukan untuk menjadi sombong, tapi untuk memuliakan akan Engkau. Namamu berdoa malam hari ini, ialah hamba-hambamu ini dipenuhi dengan Roh-Mu sendiri. Sehingga dalam setiap keputusan yang diambil, itu benar-benar keputusan yang murni yang daripada-Mu. Dan membuat setiap hal-hal yang berusaha untuk menggugurkan daripada setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Tuhan, Kau bungkamkan semuanya yang bukan daripada-Mu. Kau patahkan segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang proteksi akan hamba-hambamu ini Tuhan. Untuk berdiri atas kebenaran firman-Mu dan membawa umat-Mu menyelesaikan panggilannya sampai akhir. Mereka akan berjalan seperti ketika Engkau mengutus akan Musa membawa kaum Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka akan hadapi semua tantangan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran, tapi mereka akan percaya penuh bahwa Engkau Tuhan yang menyertai. Ada tiang awan, ada tiang api atas hidup hamba-hambamu ini Tuhan. Sehingga kemanapun mereka pergi, bertemu dengan siapapun, ada keputusan-keputusan ilahi yang mereka lakukan. Dan itu akan membuat Engkau dimuliakan di atas segalanya. Bahkan membawa AOC ini Tuhan, untuk terus berjalan seperti yang Engkau mau. Dan bukan seperti yang manusia kehendaki. Ada pesan khusus buat Bu Selvi dan Darian. Hati-hati, ada banyak penyimpangan. Ada banyak hal yang di depan nanti menjadi pilihan-pilihan. Tapi kau harus fokus kepada Tuhan. Kau harus fokus kepada panggilan yang Tuhan tetapkan atas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan ini. Orang boleh ngomongin apapun. Orang boleh bicara tentang apapun juga. Tapi visi dan misi yang Tuhan berikan buat AOC harus terlaksana. Harus jadi. Jangan pernah terpengaruh dengan semua hal yang membuat kau akan down atau membuat kau akan merasa sendiri. Ingat, akan ada Tuhan yang selalu menyertai. Sekalipun laut di depan, jangan pernah berkeputusan untuk balik. Tapi kau akan melihat Tuhan punya cara untuk laut itu bisa dilalui. Sekali lagi Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan roh, hikmat dan pewahyuan kepada hamba-hambamu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang untuk seluruh jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Taruh tangan kiri saudara di hati saudara dan angkat tangan kanan saudara. Tuhan, namamu berdoa buat setiap umatmu, biarlah umatmu boleh memiliki hati yang terus berpaut kepadamu. Memiliki hati yang rela untuk terus disempurnakan. Dan biarlah mereka jadi seperti yang apa yang kau
sudah tetapkan. Sekali lagi dalam anugerah-Mu, tidak ada satupun umat-Mu yang gugur di pertengahan perjalanan. Tidak ada umat-Mu yang lagi melewati dalam setiap sisi hidup dengan kekecewaan, dengan sakit hati, dengan kemarahan. Tapi semua umat-Mu berjalan dalam sukacita-Mu, dalam damai sejahtera-Mu, dan kemuliaan-Mu akan Kau nyatakan atas setiap hidup umat-Mu. Kemanapun umat-Mu pergi, dimanapun umat-Mu berada, Tuhan, Engkau akan menyertai umat-Mu. Dan mereka akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan mereka tidak akan pernah mengalami masa-masa sukar, tapi mereka akan melihat kemuliaan daripada setiap kelimpahan yang Kau berikan dan sediakan dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu